Ya, teman-teman kembali lagi bersama kami dalam RAP TV. Kali ini kita bertemu di acara Diskursus Desa yang akan membahas masalah terkait partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Kali ini teman-teman ditemani saya sebagai host Herena Kurji, dan juga kita ditemani oleh Akang Sohenda sebagai Ketua BPD atau Badan Permusyawaratan Desa Gembor. Ya, selamat sore Kang, selamat malam. Selamat malam, Kurji. Masih semangat Kang untuk berdiskusi? Kita semangat. Siap. Untuk berdiskusi soal desa. Jadi diskursus desa ini adalah segmen terbaru dari RAP TV, yang mana kita akan mengulas terkait berbagai diskursus atau wacana-wacana tentang desa. Dalam kali ini kan kita membahas masalah partisipasi masyarakat khususnya di dalam desa. Kang, kalau kita kan negara demokrasi ya Kang ya, yang tentunya yang mana demokrasi kan, kalau kata orang Amerika, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu. Ya. Maka demokrasi ini berasal dan muaranya akhirnya itu rakyat gitu Kang. Betul. Bahwa rakyat itu ditempatkan sebagai awal dan akhir gitu dalam tatanan pemerintahan, dalam tatanan sosial. Sebenarnya kenapa sih masyarakat itu atau masyarakat desa itu perlu berpartisipasi? Oke, terkait partisipasi masyarakat ya, Kang Kurji tadi disampaikan bahwa sistem dalam konteks negara demokrasi, bahwa peran serta masyarakat atau dalam hal ini partisipasi itu sangat diperlukan. Karena apa? Bahwa dalam partisipasi dalam konteks pembangunan desa berarti harus ada keterlibatan masyarakat. Karena desa dan masyarakat desa itu adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti itu. Jadi memang perlu adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa. Seperti itu. Ya, jadi Kang, sebenarnya kenapa sih masyarakat itu perlu berpartisipasi dalam pembangunan atau penyelenggaraan pemerintahan desa, Kang? Oke, jadi Kang Kurji, dalam konteks negara demokrasi ya, di mana kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Artinya ketika berbicara kedaulatan ada di tangan rakyat, maka harus ada partisipasi dari masyarakat itu. Sebagaimana desa itu kan diantaranya ada pemerintahan desa dan masyarakat desa yang merupakan suatu kesatuan sistem, dan maka perlu peran serta masyarakat di sini. Kemudian seberapa penting atau kenapa terkait partisipasi? Ketika partisipasi buruk atau maka ini juga akan mempengaruhi kebijakan dari suatu pemerintahan tersebut. Dalam artian bahwa partisipasi sangat mempengaruhi kebijakan. Oh, begitu teman-teman. Terkait partisipasi bisa dikatakan mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi kualitas kebijakan katanya. Memang Kang, kebijakan tanpa partisipasi itu kebijakannya bakal seperti apa Kang? Bukannya penyelenggaraan pemerintahan pun bakal terselenggara tanpa partisipasi masyarakat, bukan? Ya, betul. Bahwa tanpa partisipasi pemerintahan akan tetap berjalan. Tanpa partisipasi desa juga tidak akan musnah atau tidak akan hilang kan. Betul. Tetap bahwa proses penyelenggaraan pemerintah bakal berjalan. Dana-dana bantuan untuk desa pun akan tetap ada sekalipun tidak ada partisipasi dari masyarakat. Nah, ini perlu diketahui oleh masyarakat juga bahwa kita dalam konteks pembangunan desa itu memiliki andil besar, Kang Kurji. Iya. Harus ada andil besar dari kita. Karena apa? Contoh misalkan tanpa ada upaya penyampaian aspirasi atau penyampaian partisipasi yang dilakukan masyarakat, desa masih dapat melakukan program-programnya. Tapi tadi akan mempengaruhi kualitas kebijakan tuh seperti apa? Kalau masyarakatnya diam, kualitas pembangunannya akan kurang optimal. Iya. Tidak akan tepat sasaran. Nah, ini
ini merupakan suatu kerugian kalau misalkan masyarakat tidak ikut andil dalam partisipasi dalam proses pembangunan desa. Oh, berarti masyarakat jangan pernah menutup mata ya, Kang ya? Jangan pernah menutup mata. Harus mengawasi. Dalam konteks pengawasan itu memang ada BPD. Iya. Cuma kan BPD ada keterbatasannya. Dalam satu desa maksimalnya kan BPD itu hanya ada 9 orang. Iya. Ada juga yang 7 orang. Nah, apakah itu bisa mengetahui penuh tentang persoalan-persoalan di masyarakat? Kan belum tentu juga. Tapi bahwa BPD sebagai wakil masyarakat, penampung aspirasi itu perlu dibutuhkan masukan-masukan, saran-saran ya dalam konteks pembangunan desa. Artinya ketika berpartisipasi kita tidak hanya sebatas hanya ini kenapa gini, tapi harus terpolakan. Kang Kurji, harus terpolakan bahwa bentar dulu Kang. Ya. Sebelum masuk ke sana berarti teman-teman bisa dikatakan bahwa adanya BPD sebagai lembaga perwakilan lah dari masyarakat untuk mengawasi pemerintahan desa itu tidak mengurangi hak partisipasi dari warga negara, begitu teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa tetap berpartisipasi, bisa ikut andil dalam setiap pengawasan pembangunan ataupun aspirasi-aspirasi yang disampaikan, baik itu melalui BPD sebagai perwakilan teman-teman ataupun bisa langsung begitu. Nah, Kang, selanjutnya sebenarnya peran apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau para pemuda atau ibu-ibu dan lain-lain terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, Kang? Oke. Kita menuntut peran aktif dari semua pihak ya. Iya. Peran aktif dari semua pihak, dalam hal ini masyarakat, ada dari tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat juga di sana harus ada ikut andil dalam proses pembangunan di desa. Kenapa? Karena agar fokus dari pembangunan desa ini tepat sasaran. Nah, konteks desa itu salah satunya adalah memiliki fungsi untuk memberdayakan masyarakatnya. Betul. Harus memberdayakan masyarakatnya dari sisi apa? Sosial ekonomi dan keagamaan, kegotong royongan gitu kan. Nilai-nilai yang hidup ya, Kang. Nilai-nilai yang hidup yang menjadi hitoh bangsa kita. Iya. Kang Gurji. Seperti itu. Nah, jadi kenapa salah satu bentuk partisipasinya masyarakat kita dituntut karena di sini kan ada LKD juga, lembaga kemasyarakatan desa. Oh iya. Nah, ada Karang Taruna, ada RT RW, ada lembaga adat, terus lagi ada Posyandu, kan gitu, kader-kader Posyandu. Itu dari berbagai semua bidang itu ada, kepemudaan kan gitu, dari sosial, kesehatan. Nah, masyarakat itu harus ikut berperan serta juga, ikut memasukkan program-program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bentuk partisipasi yang hari ini selalu ada gitu, yang lumrahnya ada itu dalam konteks musyawarah. Contoh misalkan dalam konteks merencanakan pembangunan tuh kan ada yang namanya musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan desa. Nah, di sana kan masyarakat mengusulkan apa sih yang jadi prioritas, menjadi kebutuhan kan gitu. Nah, kalau konteks desa kita hari ini di Desa Gembor, teman-teman bisa dilihat bahwa data pemberdayaan untuk masyarakatnya ini masih minim. Dari sekian pos anggaran yang ada, gitu kan, pos anggaran yang ada, kalau dibandingkan dengan pembangunan fisik dan lain sebagainya, itu sangat kecil sekali pemberdayaannya. Nah, padahal kalau kita lihat dalam konteks pendidikan saja, sudah berapa persen sih masyarakat pemuda di Desa Gembor, masyarakat yang berpendidikan itu memenuhi wajib belajar 12 tahun, kan seperti itu. Nah, apalagi kalau kita korelasikan dengan hadirnya industri di Desa Gembor, bagaimana peran serta masyarakatnya kan gitu. Artinya kan dituntut juga. Nah, selain tadi Kang, sebenarnya ada saluran-saluran lain nggak sih terkait selain musrenbang yang seperti tadi disebutkan terkait peran serta masyarakat? Ya,
Kalau untuk apa namanya, untuk saluran-saluran tadi ya, sebelum musrenbang itu kan puncak dari musyawarah ya terkait pembangunan. Artinya pembangunan yang ada dalam tingkatan desa, musyawarah di desa. Nah, sebenarnya ada musyawarah dusun, musdus. Musdus itu bagaimana masyarakat di tataran kecil dusun itu menentukan apa sih kebutuhan-kebutuhan dalam proses pembangunan di dusun tersebut. Disampaikanlah dalam proses musyawarah dusun. Nah, jadi ada tahapannya sebelum tadi musrenbang desa, ya ada musyawarah tiap-tiap dusun. Nanti hasil dari tiap-tiap musyawarah dusun itu dibawa ke musrenbang desa. Musyawarah perencanaan pembangunan di desa. Iya, itu terkait apa? Pra-nya ya Kang ya. Terkait pra. Pas pelaksanaannya Kang, proses pelaksanaannya itu apa aja peran sertanya? Peran serta dalam pelaksanaan ya tadi itu bahwa hasil dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat dari tiap dusun itu dibawa di musrenbang desa. Nanti di sana ditentukanlah bahwa dusun ini memiliki kebutuhan dalam sektor infrastruktur apa, dalam bidang pemberdayaan masyarakat apa. Nah, nanti di sana dimusyawarahkan dan ditentukanlah prioritas. Mana yang lebih urgent, yang harus terlebih dahulu dilakukan atau dikerjakan kan. Nah, itu juga yang kemudian nanti menentukan bidang itu ditentukan atau dianggarkan dari pos anggaran yang mana. Karena kan di desa ini ada beberapa pos anggaran. Dari dana desa gitu kan, dari bantuan provinsi, lalu ada BKUDK itu dari kabupaten, ada ADD juga. Nah, nanti ditentukan. Ya tadi Kang, pasca ternyata nih itu kan sebelum tahun anggaran berjalan Kang ya. Ketika tahun anggaran berjalan, pas pelaksanaan programnya itu Kang, masyarakat sebenarnya peran sertanya di mana gitu, partisipasi masyarakat. Nah, masyarakat bisa melakukan atau mengawasi bagaimana pelaksanaan proyek-proyek di desa. Proyek-proyek pembangunan desa maksudnya. Jadi kalau misalkan ada pembangunan di wilayah tersebut, itu teman-teman pastikan, contoh misalkan dalam satu pelaksanaan pembangunan, katakanlah pengaspalan jalan, menghotbirkan jalan, itu masyarakat harus memastikan dulu dalam proses pembangunan itu ada nggak sih papan proyeknya. Papan proyek itu proyek yang menentukan tentang berapa nominal anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut. Itu berapa volumenya, panjangnya, kayak gitu. Apakah itu sesuai dengan APBD? Apakah itu sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan atau enggak? Seperti itu. Berhak berarti Kang ya Kang, masyarakat itu memiliki berhak. Memiliki hak untuk itu, termasuk memiliki hak untuk mengetahui apa aja sih yang program apa aja yang mau dilakukan oleh pemerintahan desa dalam 1 tahun ini misalkan. Itu juga mempunyai hak untuk itu, untuk hak seperti itu. Ada ini mungkin Kang, ada lagi Kang pasca itu dan lain-lain. Maksudnya terkait partisipasi masyarakat ini mungkin pasca pelaksanaannya dan lain-lainnya. Ada hal-hal yang di luar tadi gak? Kalau misalkan dalam konteks pembangunan dirasa ada kejanggalan, kan masyarakat juga punya hak untuk melaporkan misalkan bahwa ini ada tindakan penyelewengan atau di sini telah terjadi tidak sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Dari volume misalkan seharusnya proyek pembangunan jalan di sini dilakukan sepanjang 1 km, ternyata kurang dari 1 km. Itu kan bisa masyarakat juga melaporkan. Seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBDes gitu kan, tapi tidak dikerjakan. Gitu. Nah, itu juga harus masyarakat harus harus ikut serta juga mengontrol itu. Terima kasih Kang. Ya, cukup komprehensif lah pembahasannya, bahwa tadi terkait peran serta masyarakat kita bisa bagi dalam 3 tahap: pra, ketika proses pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan dari programnya. Pra itu bahwa masyarakat itu harus berperan aktif dalam
kegiatan perencanaan pembangunan. Nah, karena itu juga akan menentukan kebijakan dan kualitas kebijakan-kebijakan atau dalam hal ini APBDes yang akan dicanangkan di tahun selanjutnya. Ini berhubungan erat dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat tidak ikut terlibat, maka bisa dipastikan bahwa aspirasi-aspirasi yang ada, kebutuhan-kebutuhan yang ada itu mungkin tidak terakomodir, begitu ya, Kang. Terus lagi ketika proses pelaksanaan, masyarakat juga bisa ikut mengawasi dengan cara membandingkan antara papan informasi yang ada terkait proyek pembangunan itu dengan anggaran dalam APBDes yang direncanakan, apakah sesuai atau tidak. Begitupun sejauh mana sih proyeknya, misalkan dalam perencanaan tadi ada 1 kilometer jalan, ternyata dalam pelaksanaannya itu cuman setengahnya, itu pun bisa ikut diawasi oleh masyarakat. Nah, pasca proyek pembangunan, perencanaan pembangunan itu ada masyarakat juga bisa berperan aktif untuk melaporkan segala bentuk penyelewengan ataupun segala bentuk ketidaksesuaian antara apa yang dikerjakan dalam tahun anggaran sekarang dengan yang direncanakan sebelumnya di Musrenbang. Ya, terima kasih Kang Swenda telah menemani kami berdiskusi. Kita dari acara Diskursus Desa mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.